Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam ajaran Islam, berhutang itu boleh-boleh saja, asal dengan niat untuk melunasinya di kemudian waktu. Sebab, hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar, sebagai bentuk tanggung jawab kepada sesama manusia. Proses hutang tersebut harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada unsur riba. Sampai kapanpun, hutang tetaplah hutang, ia tidak akan gugur kecuali terlunasi, atau melalui kerelaan hati si pemberi hutang. Apabila tidak mampu melunasi hutang sesuai batas waktu yang sudah ditentukan, sebaiknya dilakukan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi timbulnya konflik antara pihak yang berhutang dengan pihak yang memberikan hutang. Namun pada kenyataannya di zaman saat ini, banyak orang yang berhutang justru suka menunda-nunda membayar hutangnya. Bahkan ada yang enggan membayarnya, padahal ia mampu. Tapi tahukah sahabat, orang yang menunda-nunda atau enggan membayar hutang, padahal ia sudah mampu merupakan perbuatan dosa dan akan mendapatkan balasan yang mengerikan dari Allah. Apa saja itu? Berikut penjelasannya. 1. Mati dalam keadaan punya hutang, maka akan dilakukan pelunasannya di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana, di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan punya hutang, maka akan dilunasi di akhirat dengan amal kebaikannya. Namun jika amal kebaikannya tidak cukup untuk melunasinya, maka dosa orang yang memberi hutang akan ditimpakan kepada orang-orang yang berhutang hingga lunas. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut di akhirat. 2. Termasuk dalam golongan sebagai pencuri. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Suhaib al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. 3. Rasulullah pun tidak mau mensolati jenazah yang masih berhutang. Hal ini pernah terjadi dan disampaikan dalam hadis dari Salamah bin Al-Aqwa, radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau SAW bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka, para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau SAW mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka, para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka, para sahabat menjawab, ada, sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, lalu para sahabat berkata, solatkanlah dia. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Biar aku saja yang menanggung hutangnya. Kemudian beliau pun mensolatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2289. Hal ini menggambarkan pentingnya perkara hutang yang harus diselesaikan, walaupun yang berhutang sudah meninggal. Maka kewajiban ahli warislah yang menanggung hutang yang belum terlunasi sampai dilunasi. 4. Dosa hutang tidak akan terampuni walaupun mati syahid. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dari Abdillah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Oleh karena itu, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang, karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Ingatlah, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika dia mampu, dia langsung melunasinya, atau melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2393. Semoga Allah memudahkan rezeki dan menolong kita dari beratnya hutang, serta memudahkan kita untuk melunasinya.
Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.